Petani bukan pahlawan pangan tanpa tanda jasa. Pahlawan adalah orang yang berjuang dengan gagah berani, totalitas yang tinggi, mengerahkan segala daya dan upaya, baik pikiran, tenaga, materi, moral, bahkan berani mengorbankan jiwa dan raganya untuk tujuan yang mulia. Tanpa mengharapkan imbalan apapun, pangan adalah sumber hayati makanan konsumsi yang merupakan kebutuhan primer manusia. Jadi arti dari pahlawan pangan yaitu, orang yang berjuang, dengan totalitas yang tinggi, mengerahkan segala daya dan upaya, baik materi, moral dan spiritual, bahkan rela mengorbankan jiwa dan raganya, untuk tujuan menghasilkan pangan, yang merupakan kebutuhan primer manusia. Tanpa mengharapkan imbalan apapun, secara sepintas gelar pahlawan pangan merupakan penghargaan kehormatan bagi petani. Tapi secara maknawi, ini adalah istilah politik, pencitraan, ataupun kiasan pada perjuangan petani yang sangat berat dan penuh rintangan. Sehingga harus punya keberanian, mental baja, bahkan bisa disebut nekat. Perjuangan yang sangat berat, tapi hasilnya tidak tentu, karena harga jualnya fluktuatif. Bahkan kebanyakan mereka gulung tikar dan merugi. Jadi pantaskah orang-orang kecil ini dijadikan sebagai pahlawan? Petani adalah entrepreneur, ini adalah bisnis yang sangat potensial. Petani adalah profesi yang harus untung, bukan malah menjadi buntung. Belilah produk petani, karya petani, dengan harga yang pantas. Bukan dirampas, dengan harga yang murah. Pemerintah harus hadir sebagai katalisator petani. Pemerintah harus menjamin keamanan petani, dari segala rongrongan, hambatan dalam proses budidaya. Pemerintah harus menghentikan monopoli lahan. Monopoli lahan pertanian adalah penguasaan lahan pertanian secara berlebihan oleh kelompok-kelompok tertentu. Monopoli lahan pertanian merupakan salah satu masalah pertanahan yang sudah lama terjadi di Indonesia. Korupsi agraria yang melibatkan pejabat pemerintah, pengusaha, dan pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi. Penyalahgunaan hak atas tanah dan kawasan hutan. Dampak monopoli lahan pertanian merugikan negara dan rakyat, membunuh petani dan masyarakat pedesaan. Pemerintah harus menguasai sumber air irigasi untuk sepenuhnya digunakan petani. Salah satu dampak besar dari monopoli air oleh pihak swasta adalah terancamnya sistem irigasi para petani yang selama ini telah mereka gunakan. Pemerintah harus hadir memberikan saprodi pertanian, menangkap mafia pupuk, menghadirkan obat pestisida yang murah. Perbaikan prasarana, teknologi pertanian modern, dan memastikan bantuan gratis itu sampai ke tangan petani. Banyaknya bantuan dari pemerintah itu, sebenarnya tidak sampai ke tangan petani. Bantuan Alsintan dari Kementan diberikan secara gratis kepada masyarakat petani. Bantuan ini tidak boleh diperjualbelikan. Penyelewengan banyak terjadi di sini. Pemotongan rantai distribusi pasar. Rantai distribusi pertanian yang terlalu panjang, dapat berdampak pada pendapatan petani dan harga pangan. Petani terjebak, ketergantungan pada tengkulak, harga jual menjadi lebih rendah, petani dirugikan. Dulu, petani diganggu oleh penjajah, mereka susah sekali mau bercocok tanam. Hasil panen dirampas penjajah. Di saat ini pun, petani masih dijajah oleh oknum-oknum yang serakah, culas dan licik. Inilah mengapa menjadi petani itu berat. Bisnis ini sangat menjanjikan dan baik, tapi kami perlu keamanan dari orang-orang yang serakah. Sekarang saatnya hukum ditegakkan. Tangkap para pencuri yang serakah itu. Kami perlu jaminan keamanan. Sekaranglah saatnya. Hilangkan segala bentuk penjajahan untuk petani. Biarkan mereka aman, dalam menanam, untuk hasil panen yang berlimpah, menuju swasembada pangan. Petani bukanlah pahlawan tanpa tanda jasa. Petani adalah profesi bisnis entrepreneur. Ditulis oleh Ihsan Nur Sujud. Petani dan pemerhati pertanian. Di Garut, tanggal 27 Maret tahun 2025. Samanggen Farm.